Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Halo guys, kembali lagi dengan aku Rahmatul Gizi dari kelas IAIN 2023C dengan NIK Mahir 106. Di sini aku mau mereaction hasil konferensi pers yang diadakan oleh KPU, yaitu perkembangan pemilu 2024, update perhitungan suara KPU melalui sistem Sirekap. Dalam pemilu serentak tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu. Oke, jadi pemilu 2024 ini menjadi momen penting untuk demokrasi di Indonesia. Nah, KPU RI baru saja menggelar konferensi pers yang memperkenalkan sistem Sirekap. Ini adalah sebuah inovasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk mempercepat dan memastikan akurasi hasil perhitungan suara. Ini menarik ya teman-teman gitu. Akhirnya mereka menggunakan teknologi digital untuk kemajuan pemilu di Indonesia gitu. Sebagai bentuk transparansi, KPU membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Nah, penjelasan mereka cukup rinci, namun untuk masyarakat awam ini sedikit rumit gitu. Apakah mereka memahami tanpa dijelaskan secara detail teknis-teknisnya? Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi, dan salah satunya adalah gangguan DDoS, Distributed Denial of Service. KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini. Oke, jadi melalui konferensi pers ini KPU menyampaikan bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem ini memungkinkan hasil suara direkam secara elektronik sehingga mengurangi potensi kesalahan manual. Namun tantangan yang dihadapi juga cukup besar, yaitu seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya yang ingin kami sampaikan bahwa sistem dapat menemukan data anomali dan langsung diperbaiki. Next, inilah cara kerja tadi yang saya sebut. Kalau ada satu TPS saja yang tidak mengkoreksi langsung submit, maka kepada publik memang menjadi tidak linear. Jumlah dari A tambah B tambah C tambah D. Apalagi kalau dijumlahkan secara dapil, setiap dapil. Nah, pada saat sesi tanya jawab, perwakilan KPU mencoba meyakinkan bahwa Sirekap dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis. Walaupun begitu, masih ada pertanyaan dari audiens tentang kesiapan teknis di lapangan, terutama di daerah yang minim infrastruktur. Nah, di sini menurut aku jawaban mereka cukup jelas, tapi apakah masyarakat akan tetap percaya tanpa sosialisasi lebih lanjut? Oke, analisis dari aku dari sisi komunikasi, konferensi ini cukup terstruktur. KPU memulai dengan menjelaskan manfaat dan tujuan Sirekap, lalu diikuti dengan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan. Namun penggunaan bahasa terlalu teknis mungkin membuat informasi ini menjadi kurang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga penyampaian dapat ditingkatkan melalui visualisasi atau simulasi langsung tentang cara kerja Sirekap. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Konferensi ini menjadi contoh bagaimana pemerintah berusaha menjawab kebutuhan zaman melalui teknologi. Terlepas dari tantangannya, ini adalah langkah besar menuju demokrasi yang transparan dan lebih modern. Nah, pesan yang positif, namun tetap implementasi yang tetap jadi kunci utama keberhasilannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.